Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin suara saya kurang bagus gitu ya. Maksud saya karena saya kurang sehat sedikit, serak gitu ya. Jadi minta maaf gitu. Pada pagi hari ini mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan sebelum kita kembali belajar firman Tuhan. Mari. Bapa, terima kasih pagi ini kami bersyukur dan biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami selalu bersyukur. Kami selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Itulah yang menguatkan kami, itulah yang membuat kami Tuhan selalu mensyukuri dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan penyertaan-Mu itulah jauh melebihi apapun dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat ini, pagi ini Engkau ada bersama-sama kami. Engkau hadir Tuhan, Engkau menjamah kami, Engkau mengurapi kami. Bahkan Engkau Tuhan memberikan rema yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar di dalam Kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ayat semua orang sudah hafal, tetapi saya ingin membacanya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Setialah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya terberkati dengan kesaksian dari Sis Moni yang tinggal di Amerika, di mana beliau mengatakan bahwa saat ini kekristenan sudah mulai tergeser di Amerika. Ya, untuk berdoa saja kita tidak bisa menyuruh, ayo kamu berdoa, karena itu melanggar. Seperti kesannya itu ada pemaksaan gitu, jadi dilarang. Ya, bahkan pria mau menikah dengan pria, wanita dengan wanita ya. Kalau mereka ingin pendeta harus menikahkan, pendeta harus siap. Kalau tidak mau, resiko akan pendeta alami. Kita melihat bahwa perkembangan kekristenan di negara Amerika mulai tergerus oleh budaya-budaya yang semakin maju, budaya-budaya semakin berkembang, dan membuat mereka mulai Tuhan seakan-akan tidak begitu penting dalam kehidupannya, tidak menjadi terutama, tidak menjadi prioritas dalam kehidupannya. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar dan diingatkan kembali bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita mengatakan, aku ini sudah capek bekerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu aku mau rehat, Minggu aku mau kumpul dengan keluarga. Atau pas hari Minggu memang ada job yang harus dikerjakan. Bapak Ibu, ayat 22 dikatakan begini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Di dalam ibadah yang kita lakukan setiap minggu ya, atau mungkin ada connect group di setiap rumah, kita bisa saja datang, tetapi kehadiran kita ya, itu karena terpaksa ya, bukan dengan tulus ikhlas. Tetapi Ibrani mengatakan hendaknya kita menghadap Allah dengan tulus ikhlas, tanpa motivasi apa-apa, semata-mata hanya bagi Tuhan. Kita diharapkan untuk makin hari ke depannya itu makin setia kepada Tuhan, makin sungguh-sungguh, makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai kita miss di dalam ibadah kita. Kenapa? Ya, kan aku gak ibadah itu urusanku sendiri, gak ada yang melarang ya, urusan aku sendiri. Bukankah sesungguhnya kalau kita tidak ibadah, Tuhan itu tidak rugi? Amin Bapak Ibu. Tuhan itu tidak rugi ya. Kalau kita tidak setia,
Tuhan juga tidak rugi. Kenapa? Tuhan itu bisa melakukannya seorang diri karena memang dia Tuhan. Sesungguhnya kan Tuhan itu tidak membutuhkan kita. Kenapa? Karena waktu dia menciptakan seisi alam ini, dia menciptakan seorang diri. Tetapi terkadang manusia kita menganggap, gak usah ibadah lah, gak usah rajin-rajin lah, ya. Biar Tuhan hatinya hancur, biar Tuhan hatinya sedih. Oh, salah itu. Itu pemahaman yang keliru, Bapak Ibu. Tidak ada ruginya kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada ruginya kalau kita tidak tekun dalam ibadah. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Benar ya? Saya juga mencoba untuk tekun dalam ibadah di akhir zaman ini. Kita lihat bencana-bencana, kita lihat musim ini juga tidak menentu, tidak bisa diprediksi. Bukankah ini tanda-tanda akhir zaman? Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi mengapa kita mesti ogah-ogahan untuk ke gereja? Capek, sibuk, ini itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, kita itu menerima janjinya Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan selalu tergenapi dalam kehidupan kita sekalian. Karena di dalam janjinya ada namanya. Termaterai nama Yesus. Kalau sudah ada nama Yesus itu kan ada seakan-akan itu mempertaruhkan nama baik lah ya. Contohnya begini. Saya berjanjilah besok mau datang ke rumah kamu jam 7. Nah, berarti saya mempertaruhkan dong diri saya, nama baik saya pada saat saya membuat janji. Nah, tetapi Tuhan kita lihat apa yang dia janjikan di dalam nama Yesus selalu tergenapi sesungguhnya. Ya, karena namanya penuh kuasa. Jadi tidak ada alasan untuk kita ini makin kesini ya, makin kita tidak respect lagi dengan ibadah, atau karena hal-hal lain, karena ada gesekan-gesekan, karena ada hati yang tidak sejahtera, hati yang tidak tentram, ada tekanan-tekanan hidup. Justru itulah yang harus membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin tekun di dalam kita mencari Tuhan. Bahkan kita tidak absen dalam melakukan ibadah, bukan karena pendeta, bukan karena kita ketemu hopeng kita, tetapi karena Tuhan. Disitulah kita melihat keuntungan dalam diri kita. Kita menerima janjinya Tuhan yang selalu benar, yang selalu ya dan amin, yang selalu tergenapi dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, beribadah kepadanya di akhir zaman ini. Jangan malah kita menjadi miss kepada Tuhan, tetapi kita mau dekat. Semakin lebih dekat lagi kita merasakan, kita mengikat hubungan kita dengan Tuhan untuk semakin indah. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita belajar di dalam kitab Ibrani, dan kitab Ibrani mengingatkan kita di akhir zaman ini supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Ada banyak Tuhan halangan-halangan yang membuat kami enggan untuk datang kepadamu. Terkadang Tuhan, halangan-halangan itulah yang kami buat untuk menjadi alasan untuk kami tidak hadir dalam ibadah. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, betapa Engkau terlebih penting Tuhan dari apapun dalam kehidupan kami. Jamah kami Tuhan, agar kami membawa hidup kami makin hari makin mendekat kepada Engkau. Makin hari kami mengikatkan hati kami kepada Engkau Tuhan, supaya Tuhan apabila Engkau datang kedua kalinya Tuhan, Engkau dapati kami masih setia kepada Engkau. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, buat kami setia kepada Engkau sampai kami menutup mata. Berikan kami hati yang tulus, berikan kami hati yang ikhlas pada saat kami beribadah kepada Engkau. Karena kami tahu di dalam ibadah segala sesuatu yang kami kerjakan tidak sia-sia, dan kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semakin giat beribadah di akhir zaman ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.